Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya. Eh, ini merupakan video pertama di YouTube channel saya dan pada video kali ini saya akan mereview salah satu saham blue chip yang ada di Indonesia, yaitu Indofood dengan ticker INDF. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia sudah mengenal produk-produknya dan yang paling terkenal adalah produk dari Indomie sendiri. Indofood memiliki anak perusahaan yang bernama ICBP yang merupakan salah satu pabrik mie instan terbesar di dunia dan market leader di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Nigeria, UAE, dan Turki. Beroperasi di 31 pabrik di Indonesia, Malaysia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara dengan total produksi tahunan 34 miliar pack. Data ini kita ambil dari website resmi Indofood. Jadi kita bisa mengatakan data ini valid ya. Nah, karena kita membeli saham, kita harus mengetahui suatu bisnis menghasilkan produk atau jasa, dan kita melihat produk yang dihasilkan apakah bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa produk dari Indofood. Di sini ada mie instan, makanan kecil, nutrisi, tepung terigu, produk susu, bumbu makanan, minuman, minyak goreng, dan margarin. Untuk produk sendiri, ini agak banyak ya dibandingkan saham lain, contohnya seperti saham batubara atau saham perbankan. Di sini kita bisa melihat ada Indomie, di sini ada Sarimi, ada Supermi, mie cap 3 ayam, Sakura, Popmi. Ini yang merupakan kompetitornya yaitu mie sedap, mie samyang, mie Korea lain yang lagi viral-viral. Yang terbaru ada mie gaga yang lagi viral juga. Lalu ini merupakan produk dari Indofood sendiri, produk susu dan olahan susunya. Dan ini merupakan kompetitor dari produk susunya Indofood. Kita bisa lihat ada Diamond, Greenfield, Ovaltine, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut saya Indofood, susu Indofood belum terlalu bisa menjuarai pasar karena persaingan yang lumayan ketat dari beberapa brand ini. Nah, ini merupakan produk olahan susu lainnya. Ada Orchid Butter, Creamer, dan ada es krim Indofood. Untuk es krimnya sendiri sebenarnya ada banyak jenis, tetapi karena terlalu banyak saya hanya mengambil salah satu contohnya saja. Nah, ini merupakan saingan dari produk es krimnya. Kita bisa lihat ada Ice, ada Campina, Magnum, dan lain-lain. Dan untuk produk es krim sendiri menurut saya juga Indofood belum bisa menjuarai sebagai market leader di pasarnya karena persaingan yang lumayan ketat ya. Nah, untuk tepung terigu dan pasta sendiri kita bisa ada Cakra Kembar, segitiga biru, dan lain-lain. Tapi untuk produk tepung terigu menurut saya di Indonesia Indofood sudah menjadi market leader. Lalu ada makanan ringan seperti Ciki, ada Kitella, Jet, Citato, dan lain-lain. Yang menurut saya juga ini sebagai market leader. Karena kita bisa menjumpainya di Alfa, Indomaret, Hypermart, atau bahkan di warung-warung sudah menjual ini. Oleh karena itu produk ini menurut saya merupakan market leader ya. Lalu ada produk bumbu makanan. Nah, dan ini merupakan kompetitor dari produk bumbu makanan tersebut. Lalu ada produk nutrisi di sini. Dan ini merupakan kompetitornya. Lalu ada produk minuman, Ichi Ocha, Club, Kokobit. Dan ada produk minyak goreng dan margarin. Nah, ini merupakan kompetitornya. Silakan teman-teman nilai sendiri apakah dari seluruh produk ini Indofood bisa menjuarainya sebagai market leader atau tidak. Nah, Indofood sendiri memiliki agribisnis yang jumlah tanahnya sekitar 294.488 hektar, di mana didominasi oleh oil palm yaitu minyak sawit 244.768, sugarcane atau tebu sebanyak 14.056, karet 16.074, dan lain-lain 19.590.
Kita bisa lihat mulai data-data di sini sebar ada di Indonesia dan ada di Brazil. Nah, untuk pendapatannya sendiri, Indofood konsisten dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan. Dan ini merupakan salah satu indikator perusahaan yang baik, karena perusahaan yang baik bisa menghasilkan pendapatan yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Untuk 2023, karena kuartal keuangannya baru hanya keluar dari kuartal kedua terakhir, kita setahunkan, maka menemukan hasilnya sebagai berikut. Dan untuk laba bersih overall dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir, 2023 merupakan puncak tertingginya, yaitu 11 triliun 134 apabila disetahunkan. Dan kita bisa lihat di laba bersih ada beberapa kali mengalami penurunan, tetapi dalam jangka panjang trennya ini naik ya guys. Lalu untuk gross profit margin untuk sekarang ada di 30,61% dan cenderung naik dari tahun ke tahun, tapi mulai dari 2022 agak mengalami penurunan. Tapi sampai sekarang untuk 30,61% saya rasa cukup baik. Untuk net profit marginnya bisa kita bilang agak stabil dari tahun ke tahun, dan sekarang berada di titik 6,72% yang menurut saya lumayan. Untuk ROE-nya ada di 15,92%. Ini menurut saya Indofood perusahaan yang besar tetapi memiliki ROE yang tinggi. Ini merupakan salah satu indikator perusahaan yang baik juga ya guys. Nah, cash from operation ini adalah cash yang dihasilkan dari kegiatan operasi bersih tanpa dicampur dengan seperti investasi atau yang lain-lain. Kita bisa lihat dari sini, dari tahun ke tahun ini juga mengalami peningkatan ya. Walaupun pada tahun 2015 sampai 2018 cash from operation-nya juga belum terlalu baik, tapi pada tahun 2023 ini kita bisa lihat ini merupakan cash from operation tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dimana ini sangat bagus bagi pemegang sahamnya. Earning per share dalam 10 tahun terakhir juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan tahun 2023 pada kuartal kedua mencapai titik tertingginya. Apabila EPS dari tahun ke tahun itu bertumbuh, itu merupakan salah satu indikator juga perusahaan yang baik. Untuk ekuitas juga selalu bertumbuh, tidak ada pengurangan sama sekali. Ini juga salah satu indikator perusahaan yang bagus juga, modalnya bertumbuh. Tetapi yang disayangkan, debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modalnya di atas 1. Tetapi saya percaya karena Indofood memiliki manajemen yang sangat baik, yang kita kenal sebagai Bapak Antoni Salim, juga memiliki keahlian bisnis yang bukan main-main ya guys. Mereka memiliki banyak bisnis, dan menurut saya mereka pasti bisa mengamankannya lah guys. Nah, ini yang membuat saya tertarik kepada saham Indofood, karena PE dan PBV-nya dalam 10 tahun terakhir ini bisa dibilang menyentuh titik tertinggi. Terendah. Apabila kita lihat tadi pendapatan, laba bersih, cash from operation-nya itu pada tahun 2023 mencapai puncak tertinggi, tapi pada PE dan PBV valuasi ini malah terendah. Nah, menurut saya ini merupakan momentum agar kita bisa masuk, tapi sekali lagi, tapi ini bukan ajakan membeli atau menjual saham ya. Untuk PE-nya sendiri ada di 1,03 dan PE ada di 6,42. Menurut saya seharusnya saham Indofood tidak dihargai di valuasi seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa saham consumer itu seharusnya memiliki valuasi yang premium. Tetapi tidak dengan Indofood ini. Untuk dividen juga 3,89% ya lumayan. Lalu saya sendiri ada beberapa lot. Pertama-tama ini bukan untuk memamerkan, karena banyak teman-teman saya sendiri
atau investor-investor lain yang memiliki jauh lebih dari saya. Saya sendiri masuk ketika di 6.600, lalu apabila ini saham akan turun ke 6.000, saya akan menambah lagi porsi kepemilikannya sebanyak 25% seperti yang tertera di layar. Lalu apabila ini turun lagi menjadi 5.500, saya akan menambah lagi 25%. Lalu apabila turun lagi ke 5.000, saya akan menambah lagi. Lalu apabila turun lagi, saya akan menambah lebih. Karena ini menurut saya merupakan wonderful company. Maksudnya 25% itu apa guys? Maksudnya apabila dana kita ada 100 juta, maka kita memasukkan 25%-nya yaitu 25 juta dulu. Karena menurut saya sangat tidak bijak apabila kita langsung all in. Karena apabila turun kita tidak memiliki cash untuk membelinya kembali. Untuk target jual, saya akan menjual di 7.500. Ketika mencapai 7.500, 30%, yaitu mungkin kalau 100 juta berarti 30%-nya 30 juta. Lalu untuk 8.000, di atas 8.000 30%. Mungkin juga saya akan hold, tidak akan menjual. Tetapi untuk skenario-nya sekarang seperti ini. Nah, ini merupakan direktur utama dari Indofood dan yaitu Pak Antoni Salim yang memiliki Salim Group. Nah, selain Indofood, kita bisa lihat beberapa bisnis yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. Bahkan dulu BCA, ITMG itu juga dimiliki oleh Salim Group. Maka karena itu debt equity di atas 1 menurut saya ini hal yang mudah untuk dikendalikan oleh Pak Antoni Salim dan manajemennya. Nah, keuntungan membeli saham consumer dibandingkan sektor lain, ketika Indonesia terjadi krisis atau seperti pandemi kemarin, orang-orang masih perlu untuk mengkonsumsi produk dari Indofood. Oleh karena itu, menurut saya ini saham yang wonderful company. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau ada saran atau kritik, tolong tulis di komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual. Terima kasih guys.